Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada dasarnya, pasal tersebut bukan mengatur peran masyarakat dalam ikut melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kita bisa lihat di dalam pasal 256 ayat 1 dikatakan masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian pada pasal 256 ayat 2 dikatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pasal 256 ayat 2 huruf A, yaitu berupa pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Inilah peran serta masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 256 ayat 2 huruf A. Kalau kita artikan isi pasal tersebut yaitu peran berupa pemantauan. Yang dimaksud dengan pemantauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, memantau, pengamatan, pencatatan, pemonitoran. Ini arti dari kata pemantauan. Kemudian kata penjagaan keamanan. Penjagaan keamanan di sini tentu maksudnya adalah penjagaan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. Ini pengertian dari keamanan. Kemudian ada kata keselamatan. Tentu yang dimaksud keselamatan di sini juga keselamatan dalam berlalu lintas. Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 angka 31 adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Ini yang dimaksud dengan keselamatan. Kemudian ada kata ketertiban. Ketertiban di sini tentu ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 32 adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Artinya, setiap pengguna jalan mempunyai hak dan kewajiban dalam penggunaan jalan. Ini yang dimaksud dengan ketertiban. Kemudian terkait dengan kata kelancaran. Yang dimaksud kelancaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 33 adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Ini yang dimaksud dengan kelancaran. Sahabatku semua, peran serta masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 256 ayat 2 huruf A
tidak satu pun kata yang menyebutkan dan menjelaskan peran serta masyarakat untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi jelas bahwa pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum masyarakat melakukan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pasal 256 ayat 2 huruf A adalah hanya sebatas kepada pemantauan, penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat berperan untuk secara bersama-sama berperan untuk taat patuh pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Inilah peran masyarakat. Ingat, bukan sebagai penindak atau penegak hukum terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kemudian peran serta masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan pasal 256 ayat 2 huruf B yaitu berupa masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian pada pasal 256 ayat 2 huruf C, peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu berupa pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan. Dan pada pasal 256 ayat 2 huruf D, peran serta masyarakat hanya berupa dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Inilah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu berupa pemantauan, penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan masukan, memberikan pendapat, dan dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dari keseluruhan pasal 256 ini tidak ada satupun kata yang menunjukkan bahwa ada peran masyarakat dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal 257. Pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dikatakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Kemudian kita lanjutkan pada pasal 258. Pada pasal 258 dikatakan masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dari pasal 258 ini pun sudah jelas tidak menyebutkan masyarakat berperan dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu siapa yang berperan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan? Khususnya dalam melakukan penindakan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Sahabatku semua, kita bisa lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 7 ayat 1 dikatakan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat. Kemudian dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Meliputi, kita lihat pada pasal 7 ayat 2 huruf E, yaitu urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum. Saya ulangi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi dari pasal ini sudah jelas bahwa kewenangan atau tugas dalam hal penegakan hukum khususnya terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian kita juga bisa lihat di pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, dalam pasal 12 tersebut dikatakan, penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, ingat, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf E meliputi. Kita lihat pasal 12 huruf F. Pasal 12 huruf F dikatakan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Jadi ini menjadi tugas atau kewenangannya pihak kepolisian. Jadi dari pasal ini pun sudah sangat jelas bahwa penyelenggaraan di bidang penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran, dan penanganan kecelakaan lalu lintas itu menjadi tugas kepolisian, bukan tugas masyarakat. Masyarakat hanya berperan untuk secara bersama-sama, baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan, patuh dan taat pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Ingat, bukan berperan sebagai penegak hukum dan melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Sahabatku semua, perlu juga diketahui bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya memperhatikan asas partisipatif. Apa itu asas partisipatif? Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dari asas ini pun sudah jelas bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, tidak satu pun memberikan kewenangan masyarakat untuk melakukan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Sahabatku semua, demikian tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Mari bersama kita bangun kesadaran hukum kita untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.